warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Selamat pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Materi kali ini yang akan saya bagikan yaitu tentang bahaya rokok dan dampaknya. Nah, di sini saya ada artikel yang menjelaskan tentang bahaya rokok. Jumlah konsumsi rokok di Indonesia menempati posisi ketiga tertinggi di dunia setelah Cina dan India. Dalam sebatang rokok terkandung 4.000 zat kimia. 40 diantaranya tergolong zat yang berbahaya, misalnya nitrogen cyanida, arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. Zat kimia yang dikeluarkan ini terdiri dari komponen gas 85% itu gas dan partikel. Setiap tahun 5 juta orang meninggal akibatnya. Dampak penyakit yang disebabkan rokok seperti kanker paru-paru dan penyakit jantung. Maka dari itu saya mengimbau kalian jangan pernah mencoba merokok. Ya, di sini ada gambar ya, gambar awal ada perbedaan antara paru-paru yang tidak merokok dan paru-paru yang merokok. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, apa sih rokok itu? Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Di antaranya yang pertama ada rokok batang atau kretek, tembakau yang dibungkus kertas, seperti yang biasa kita lihat sehari-hari. Yang kedua ada cerutu, sejenis rokok yang menggunakan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Yang ketiga ada pipa atau canglong, rokok yang tidak menggunakan kertas, tetapi tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam pipa kemudian dibakar. Yang keempat ada sisa, lebih dikenal dengan rokok Arab yang tembakaunya dicampur dengan buah-buahan. Yang kelima ada susu, tembakau yang langsung dihisap tanpa dibakar dan biasanya dicampur dengan daun sirih, kapur, dan pinang. Yang keenam ada tembakau kunyah atau permen rokok, produk tembakau yang dihisap seperti permen. Yang ketujuh ada rokok elektrik atau dikenal dengan Electronic Nicotine Delivery System (EGR), yaitu sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Terdapat beberapa kandungan zat berbahaya diantaranya logam berat, formalin, dan nitrogen dan seng, ditilen, glikol, dan nitrosamine. Next, kebiasaan merokok pelajar atau remaja dikarenakan yang pertama tidak berpikir rasional, yang kedua mencari identitas atau jati diri, yang ketiga ingin mencoba-coba, yang keempat ingin diakui, 5 rasa setia kawan, 6 terpengaruh iklan, yang ketujuh bujuk rayu teman, yang kedelapan salah paham terhadap informasi. Terus yang selanjutnya dibalik sebatang rokok, kalau kalian bisa dilihat di balik sebatang rokok, di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat berbahaya dan 43 jenis tergolong zat penyebab kanker dalam kurung karsinogenik atau karsinogenik, antara lain seperti yang terlihat dalam gambar seperti ini. Nah, situ ada beberapa kandungannya, ada beberapa istilahnya dalam sebatang rokok itu terdapat banyak kandungan. Next, mengapa rokok berbahaya? Rokok sangat berbahaya bagi kita karena dalam rokok mengandung zat berbahaya, diantaranya yang pertama
pertama ada nikotin. Zat ini mengandung candu, bisa menyebabkan seseorang ketagihan untuk terus menghisap rokok. Pengaruh bagi tubuh manusia apa sih zat nikotin? Satu, menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Yang kedua, merusak jaringan otak. Yang ketiga, menyebabkan darah cepat membeku. Yang keempat, mengeraskan dinding arteri. Yang kedua ada tar, bahan dasar pembuatan aspal yang mendapat efek pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi dan kanker. Pengaruhnya bagi tubuh manusia: satu, membunuh sel dalam saluran darah. Yang kedua, meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Yang ketiga, menyebabkan kanker. Dan yang ketiga ada karbon monoksida atau CO, gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa mengikat oksigen dalam tubuh. Pengaruh bagi tubuh manusia itu untuk mengikat hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen. Yang kedua, menghalangi transportasi dalam darah. Yang keempat, zat karsinogen. Pengaruh bagi tubuh manusia: memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Yang kelima ada zat iritan. Pengaruhnya bagi tubuh manusia itu mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru serta menyebabkan batuk. Nah, zat-zat asing berbahaya tersebut itu adalah zat yang terkandung dalam asap rokok, dan ada 4.000 zat kimia yang terdapat dalam sebatang rokok. 40 diantaranya zat yang berbahaya. Contohnya ada hidrogen cyanida, arsen, amonia, polonium, dan karbon monoksida. Next. Nah, ini adalah ilustrasi asap rokok dan gambar asap rokok. Asap utama adalah asap rokok yang terjat langsung masuk ke paru-paru rokok lalu dihembuskan kembali. Ketika kalian merokok, asap utama itu asap rokok yang terhisap langsung masuk ke paru-paru rokok lalu dihembuskan. Nah, ini perbedaan antara perokok aktif dan perokok pasif. Nah, berupa ilustrasinya seperti ini. Ada perokok pasif, ada perokok aktif, ada perokok pasif. Nah, ini perokok aktif itu orang yang melakukan aktivitas merokok. Sedangkan perokok pasif orang yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok orang lain. Terus apa bahaya bagi perokok pasif? Ternyata bahaya juga. Umumnya perokok pasif mendapatkan risiko kesehatan yang sama, bahkan bisa lebih besar daripada perokok aktif seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi sama bahayanya kalau kita dekat dengan asap rokok. Terus mengapa perokok pasif berbahaya? Satu, dia menghirup asap rokok pasif dapat menyebabkan mempunyai kemungkinan 2 kali lebih untuk menderita penyakit paru-paru. Faktor utamanya yaitu serangan asma dalam kalangan anak-anak. Biasanya itu kalau yang asma itu bisa karena rokok, bisa karena Nah, akibat menghirup asap rokok pasif. Nah, ini ada gambarnya ya. Akibat dari menghirup asap rokok pasif. Kanker paru-paru. 3.000 orang dewasa mati akibat kanker ini setiap tahun disebabkan asap rokok pasif. Terus ada lagi penyakitnya bronkitis, ya, mengalami gangguan pernapasan. Anak-anak hingga usia 18 bulan atau 2 kali lebih muda sakit jika orang tua mereka merokok. Jadi bahaya juga ketika anak-anak usia 18 bulan orang tua yang merokok dekat dengan asap rokok itu sangat berbahaya. Terus mengapa orang merokok? Pada mulanya mereka hanya ingin coba-coba karena ingin meniru perilaku orang dewasa, orang tua, guru, dan
lalu mendapat dukungan dan pengakuan dari teman yang lebih dulu rokok, sehingga lama kelamaan menjadi pecah belah. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mendorong orang untuk merokok, antara lain ingin mencoba cita rasa rokok seperti rasa cappuccino, teh hitam, atau mentol. Yang kedua, ingin tampil maco, gaul, dan dianggap dewasa. Yang ketiga, ada rokok dianggap sebagai penghilang stres. Yang keempat, terpengaruh iklan. Yang kelima, harga rokok murah dan mudah didapat. Terus mengapa sulit berhenti merokok? Ini berhenti merokok itu nggak sulit kalau kita sudah tahu bahayanya rokok itu seperti apa. Nah, di sini dijelaskan nikotin yang ada di dalam rokok merangsang otak melepaskan zat yang memberi rasa nyaman, dopamin, sehingga menyebabkan ketergantungan. Ketika seseorang tidak merokok, maka terjadi gejala putus nikotin seperti rasa tidak nyaman, sulit konsentrasi, dan mudah marah. Untuk mempertahankan rasa nyamannya, timbul dorongan untuk merokok kembali. Inilah awal dari proses kecanduan. Nah, di sini juga disajikan gambar ya tentang perjalanan nikotin sampai ke otak. Next, bagaimana menghindari ajakan merokok? Satu, ya, kalau kalian ingin menghindari ajakan untuk merokok, yang pertama harus kalian lakukan, satu, hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Yang kedua, jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka rokok, dan katakan dengan sopan agar kamu tidak dijauhi oleh teman-teman yang merokok. Maaf, saya tidak merokok. Yang ketiga, perbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok dari berbagai sumber. Yang keempat, yakinkan dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan. Yang kelima, hindari barang-barang, kaos, topi, poster, atau kegiatan yang disponsori oleh industri rokok. Terus apa keuntungan tidak merokok? Satu, yang jelas itu tubuh lebih sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar. Yang ketiga, aktivitas sehari-hari lebih lancar dan lebih produktif. Yang keempat, meningkatkan prestasi olahraga dan kegiatan fisik. Yang kelima, menjaga kesehatan dan penampilan, terhindar dari bibir kusam, bau badan, kuning, keriput wajah, dan lain-lain. Yang keenam, menghindari pemborosan. Terus cara untuk berhenti merokok, bagaimana cara untuk berhenti merokok? Banyak cara yang dilakukan agar kita dapat berhenti merokok. Di antaranya satu, selalu ingat dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh rokok. Yang kedua, dapat mengganti kebiasaan merokok dengan melakukan aktivitas fisik aktif seperti jogging, sepak bola, basket, terus main bola voli, renang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berpikir skala prioritas. Daripada beli rokok, lebih baik membeli hal yang lebih bermanfaat dan prioritas. Next, kandungan bahan dalam rokok. Nah, seperti ini tampilan dari kandungan bahan rokok ya. Boleh kalian simak, boleh kalian amati. Bahaya rokok bagi pemula. Rokok pemula atau anak-anak selain timbulkan penyakit juga berakibat satu, lemah dalam berpikir, berkurangnya kecakapan verbal. Tiga, penurunan mental. Yang keempat, di kemudian hari mengalami kerapuhan fisik. Bahaya sekali. Ini bahaya rokok ya. Yang satu pasti penyakit jantung. Rokok itu menimbulkan aterosklerosis atau terjadi pengerasan pada pembuluh darah, sehingga kondisi penumpukan zat lemak di arteri, lemak, dan plak memblok aliran darah dan membuat penyempitan pembuluh darah. Hal ini menyebabkan penyakit jantung. Next, ada dua, penyakit paru-paru atau pernapasan. Risiko terkena pneumonia
emfisema dan bronkitis kronis meningkat karena merokok. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit paru-paru ini dapat berlangsung dan bertambah buruk dari waktu ke waktu sampai orang tersebut akhirnya meninggal karena kondisi tersebut. Orang-orang berumur 40 tahun bisa mendapatkan emfisema atau bronkitis, tapi gejala biasanya akan jauh lebih buruk di kemudian hari, menurut American Cancer Society. Yang ketiga ada kanker paru-paru atau lainnya. Kanker paru-paru sudah lama ditekan dengan bahaya rokok, dan juga dapat menyebabkan terhadap kanker lain seperti dari mulut, kotak suara, atau laring, tenggorokan, dan kerongkongan. Yang keempat ada impotensi. Rokok merupakan faktor risiko utama untuk penyakit pembuluh darah dari rokok yang mempersempit pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah ke penis kemungkinan juga akan terpengaruh karena merupakan pembuluh darah yang kecil dan dapat mengakibatkan disfungsi ereksi. Yang kelima ada diabetes. Rokok meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Menurut Cleveland Clinic, rokok juga bisa naik menyebabkan komplikasi dari diabetes seperti penyakit mata, penyakit jantung, stroke, penyakit pembuluh darah, penyakit ginjal, dan masalah. Yang keenam, kebutaan. Rokok menimbulkan meningkatnya risiko degenerasi makula, yaitu penyebab kebutaan yang dialami orang. Terus yang ketujuh ada penyakit mulut. Yang kedelapan ada gangguan janin. Terus next ada efek negatif merokok bagi penampilan. Satu, kantong bawah mata keriput. Kantung mata biasanya timbul karena orang tidak mendapatkan tidur yang cukup. Kantung mata membuat orang terlihat lelah dan tidak segar. Yang kedua ada psoriasis atau penyakit kulit. Kulit bersisik bisa menimpa siapa saja termasuk yang tidak merokok, tetapi risiko kulit bersisik akan naik banyak bagi perokok. Menurut sebuah studi tahun 2007, jika sobat mengisap satu bungkus rokok sehari selama 10 tahun atau kurang, risiko kulit bersisik meningkat 20%. Risiko kulit bersisik meningkat 20%. 11-20 tahun risiko sobat adalah 60% lebih tinggi, dan bagi mereka yang merokok lebih dari 20 tahun risiko meningkat 50%. Bahkan bekas merokok selama kehamilan atau masa kanak-kanak dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi. Yang ketiga, gigi kuning. Nikotin dalam rokok bisa menodai gigi dan membuat warnanya terlihat tidak bersih. Bisa saja si perokok mempunyai gigi putih dengan pergi ke dokter gigi, tapi tentu saja harus mengeluarkan biaya rutin yang tidak murah. Tidakkah Anda ingin punya gigi cemerlang yang membuat orang senang melihatnya? Yang keempat ada penuaan dini atau berkeriput. Para ahli sepakat bahwa merokok mempercepat penuaan, sehingga perokok terlihat 1,4 tahun lebih tua daripada bukan perokok rata-rata. Mengapa wajah keriput? Merokok menghambat pasokan darah yang membuat jaringan kulit terlihat kenyal dan sehat. Yang kelima ada jari-jari menguning. Nikotin dalam asap rokok tidak hanya dapat membuat gigi coklat atau kuning, tapi juga bisa membuat kotor jari dan kuku. Memang jari dan kuku kuning akibat rokok bisa hilang dengan perawatan kulit, tapi daripada repot-repot barangkali indah terlihat alami karena tidak ada. Yang keenam, penuaan dini atau berkeriput. Pernah perhatikan bagaimana kulit perokok kadang-kadang tampaknya mati? Sebuah studi tahun 1985 datang dengan istilah smoker face untuk menggambarkan karakter wajah tertentu seperti keriput dan penampilan abu-abu yang disebabkan oleh merokok.
Yang ketujuh ada penyembuhan luka lama. Para ahli menemukan bahwa perokok membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh pasca operasi seperti facelift, ekstraksi gigi, dan luka kecelakaan patah tulang, penambahan jaringan jantung. Yang keenam, yang kedelapan, rambut tipis. Menurut ahli kimia, racun dalam asap rokok dapat merusak DNA dalam folikel rambut dan menghasilkan sel radikal bebas yang merusak rambut. Yang kesembilan, stretch mark parut-parut di kulit. Stretch mark atau parut-parut di kulit sangat ditakuti perempuan karena kulit jadi lebih hancur. Nikotin yang ditemukan dalam rokok ternyata bisa merusak serat dan jaringan ikat di kulit yang menyebabkan kehilangan elastisitas dan kekuatan kulit. Nah, ini cara berhenti merokok. Yang pertama ada niat yang sungguh-sungguh untuk berhenti merokok. Yang kedua, belajar membenci rokok. Yang ketiga, bergaulah dengan orang yang tidak merokok. Yang keempat, sering-sering pergi ke tempat yang ruangannya ber-AC. Yang kelima, pindahkan semua barang-barang yang berbau dengan rokok. Yang keenam, jika ingin merokok, tundalah sebelum menikah. Yang ketujuh, beritahu teman atau orang terdekat kalau kita ingin berhenti merokok. 8. Kurangi jumlah merokok sedikit demi sedikit. 9. Hilangkan kebiasaan bengong atau menunggu. 10. Sering-seringlah pergi ke rumah sakit agar tahu pentingnya kesehatan. 11. Cari pengganti rokok, misalnya permen atau gula. Yang ke-12, coba dan coba lagi jika masih ingin. Nah, ini adalah sistem atau organ yang dari merokok itu merusak setiap organ tubuh. Kalian mungkin materinya saya sampaikan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di materi kelima selanjutnya. Sampai jumpa.